Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi dengan saya, Bapak Ivan Rahmawan Arifin, di segmen Digital Kreatif. Kali ini, saya ingin mengenalkan pada Anda bagaimana cara menemukan ide-ide kreatif, khususnya di bidang digital. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin Anda satu titik mengalami stuck, mengalami sebuah kebuntuan ide. Apakah ini wajar? Wajar. Nggak apa-apa, ini manusiawi. Jadi don't be worry, be happy saja. Karena apa? Sekreatif apapun, tim kreatif yang Anda lihat di tim TV-TV, ada di IO, kemudian di performan, itu satu titik. Seorang penyanyi sekalipun, seorang komposer sekalipun itu, dia akan mengalami stuck. Mandek kreativitas. Nggak apa-apa. Nah, itu bisa di refreshment, bisa di refreshment. Dengan cara apa ya? Kalau paling mudah banyak baca buku, banyak belajar, jalan-jalan, ketemu orang, tukar pikiran, ngopi sekalipun itu merupakan cara bagaimana melakukan refreshment ide. Nah, kali ini seperti yang sudah saya sampaikan bagaimana menemukan sebuah ide, maka tadi yang saya katakan, Anda harus melakukan refreshment. Karena pada prinsipnya manusia itu lahir dengan kreativitas. Masing-masing manusia itu memiliki kreativitasnya. Anda minum, yang Anda ambil kenapa harus gelas, bukan cangkir, kenapa harus mengambil yang ini, bukan itu bagian daripada kreativitas sebenarnya. Jadi manusia ini sebenarnya secara genetik itu memiliki kemampuan untuk berkreasi. Cuman kreativitas itu ada satu yang harus dipicu. Sehingga kita menemukan ledakan-ledakan kreativitas dan hasil kreativitas kita itu bisa dinikmati oleh orang lain, bisa diakses oleh orang lain dan memberikan manfaat. Ini yang paling penting. Nah, bagaimana Anda menemukan ide dan lain sebagainya? Pertama kali kita melihat yang harus Anda lakukan adalah melakukan sebuah pengamatan. Pengamatan itu dimulai dari sebuah pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ini, mengapa itu, kenapa ini, kenapa bagaimana ini, bagaimana itu, apa ini, apa itu, siapa dia, itu pertanyaan yang harus sering Anda keluarkan. Gitu. Anda berjalan saja dari rumah ke kampus, berapa mall yang Anda lewati, berapa toko yang Anda lalui, berapa kejadian Anda lihat, berapa orang yang jual, itu semuanya adalah database. Semua adalah peristiwa-peristiwa yang bisa memainten dan bisa menemukan, memicu kreativitas Anda. Ini yang paling penting. Jadi buka wawasan Anda banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Anda coba mulai dengan mengerucutkan ide-ide, temuan-temuan yang Anda lihat selama perjalanan Anda itu pada sesuatu yang memang satu, Anda memiliki hobi di situ, kecenderungan di situ, Anda memiliki ketertarikan di situ, dan Anda menemukan peluang di situ. 3 itu. Anda suka, ya kan? Anda tertarik, kemudian Anda menemukan sebuah peluang, kemudian Anda nanti akan mencintai itu. Itu yang paling penting. Karena apa? Kreativitas itu bukan sebuah pekerjaan profesional, pekerjaan sebuah profesi. Profesi itu sesuatu yang sifatnya sistematis, Anda mengerjakan ini, itu, secara SOP, Standard Operating Procedure ada. Tapi kreativitas itu adalah sesuatu yang sifatnya menemukan. Maka harus dimulai dengan sesuatu yang memang Anda suka, sesuatu yang memang Anda melihat itu sebuah peluang, sesuatu yang memang Anda akan cintai itu. Itu ya. Kemudian yang setelah itu, setelah Anda melakukan itu, pengerucutan yang memang Anda kelompokkan yang lebih kecil, kemudian yang paling besar, yang paling selanjutnya itu adalah Anda melakukan sebuah hitungan-hitungan. Apa yang kira-kira bisa Anda kembangkan, gitu. Nah, 3 hal itu, hitungan-hitungan dan lain sebagainya itu menjadi hal yang penting. Nah, yang terakhir itu adalah mulailah dengan sebuah keberanian. Tanpa memulai dengan sebuah keberanian, maka kreativitas yang Anda maintain, ide-ide usaha, bisnis yang Anda temukan tidak akan pernah terwujud. Maka Anda harus melakukan sebuah keberanian. Ada ide-ide menarik yang bisa Anda kelola di rumah dari bisnis kreatif ini, digital kreatif. Pertama kali, toko online. Toko online itu jangan dikira itu tidak bisa memberikan satu manfaat, benefit yang kecil, tidak.
online itu justru segala proses jual beli yang tidak banyak membutuhkan modal. Anda tidak perlu menyiapkan ruangan, tidak perlu menyiapkan etalase, tidak perlu menyiapkan satu instrumen yang sangat ini sebagaimana di mall-mall, sebagaimana di toko-toko konvensional. Anda cukup ketemu dengan customer secara digital, secara virtual. Kemudian Anda memaintenance medsos, memaintenance dan sebagainya. Itu toko online. Apakah bisa asetnya besar? Banyak sekali toko online yang asetnya besar. Ada Shopee, ada Bukalapak, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu aplikasi untuk memediasi toko-toko online. Dan toko online itu kerjanya 24 jam. Nggak apa-apa. Itu yang bisa kita inikan ya. Kemudian yang kedua adalah, ya Anda bisa menjadi seorang bisnis afiliasi, yaitu memasarkan produk atau barang milik orang lain. Atau Anda menjadi seorang mediator, business affiliation. Pak, bisnis afiliasi malah nggak punya modal sama sekali. Kemampuan skill Anda itu sangat dibutuhkan. Barang milik orang lain, Anda kenalkan, atau sekarang itu endorsement ya, Anda endorse, kemudian orang tertarik, maka biasanya pemilik barang ini akan memberikan fee kepada Anda. Ini sudah banyak dilakukan itu. Just Tip itu juga business affiliation. Endorsement, business affiliation. Itu bagian daripada ide-ide bisnis digital, kreatif yang bisa Anda lakukan. Yang ketiga, Anda bisa menjadi seorang YouTuber. YouTuber itu juga bagian daripada usaha bisnis kreatif. Silahkan Anda itu bisa berkreasi sedemikian rupa sehingga Anda bisa menjadi YouTuber. Pendapatan dari mana? Banyak sekali, dari iklan tentunya. Kemudian yang kedua mungkin dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Ini bisa sekali. Kemudian yang keempat, Anda bisa menjual dengan cara dropship. Dropship itu apa? Bisnis dropship itu. Dropship itu berdasarkan cara jual beli yang tidak membutuhkan gudang, tidak membutuhkan tempat dan lain sebagainya. Itu bisnis digital yang memungkinkan Anda menjual satu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman. Jadi Anda itu cukup mengandalkan kemampuan menjual Anda. Yang seperti tadi, bisnis afiliasi. Dropship itu seperti itu, hanya mengkoneksikan satu dengan lainnya. Apakah semua produsen itu mampu menjual? Belum tentu. Produsen-produsen itu juga membutuhkan orang-orang kreatif seperti Anda yang siap menjadi seorang dropship. Itu yang bisa diinikan. Kemudian tentunya yang kelima menjadi blogger. Blogger itu Anda traveling kemana, kemudian Anda menulis perjalanan Anda. Ini menjadi peluang ya bisnis digital yang bisa Anda lakukan. Kemudian influencer. Apakah bisa? Banyak sekali orang-orang yang kita tidak mengenal siapa dia, kita tidak mengenal dari mana dia, tiba-tiba nama dia mencuat. Nah, ini biasanya influencer-influencer yang menguasai media-media sosial, baik YouTube, Instagram, TikTok, FB, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin bisa Anda mulai ya. Kemudian konten digital itu menjadi bisnis yang menjanjikan juga. Karena kadang tuh orang punya ide, orang ingin menjual barang, tapi dia nggak bisa membuat kontennya. Nah, konten digital ini diperlukan dalam bisnis digital. Maka kemampuan Anda membuat konten, saya pikir ini. Mengajar online, itu juga Anda melakukan short course atau tutorial, ya, kemudian Anda upload, Anda buat di YouTube, kemudian Anda upload di YouTube. Nah, itu menjadi satu hal yang contoh ya bagaimana Anda bisa memulai menawarkan jasa pembuatan media seperti website dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin bisa menjadi media ya, bagaimana Anda bisa melahirkan ide-ide kreatif. Banyak sekali yang bisa Anda kerjakan, seperti seorang podcaster, orang yang suka ngisi di podcast. Anda traveling, dari traveling Anda itu Anda sudah dapatkan uang. Anda menulis, melakukan sebuah review produk, itu juga bisa. Apakah kita butuh? Publik butuh. Sangat amat membutuhkan orang-orang yang bisa melakukan review produk. Karena sekarang di zaman orang yang sangat rasional untuk membeli satu barang itu harus direview oleh berbagai macam.
Nah, ini customer akan semakin pandai dan mahir, maka dia membutuhkan orang-orang yang bisa melakukan review. Nah, reviewer produk inilah yang sangat dibutuhkan dalam bisnis digital. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Semoga kegiatan praktikum bisnis kreatif ini atau digital kreatif ini bisa menjadi media Anda untuk mengasah diri, membangun kreativitas disandingkan dengan kemampuan digital Anda, sehingga Anda bisa melahirkan produk-produk kreatif, konten-konten kreatif yang sangat bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan tentunya masyarakat. Anda sudah tidak perlu lagi mengirimkan surat lamaran sana-sini, karena Anda sendirilah akan yang menjadi bos bagi diri Anda sendiri, menghasilkan uang, menghasilkan kekayaan, dan jangan lupa untuk bayar zakat. Ini yang paling penting. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.